Halo semuanya, kembali lagi di channel 2D Analis, channel yang membahas seputar technical analysis, channel yang membahas mengenai dunia saham. Kali ini yang ada yang sedikit berbeda dengan video-video sebelumnya, yang mana di video sebelumnya lebih banyak membahas mengenai technical analysis, menganalisa suatu pergerakan saham. Video kali ini kita akan membahas tentang menabung saham. Menabung saham, kebanyakan orang-orang beranggapan saham ini mahal gitu kan. Saham ini biasanya digunakan oleh orang-orang yang memiliki modal besar, orang-orang yang mempunyai pemahaman yang jauh lah gitu kan, dibandingkan dengan orang-orang yang hanya menyimpan atau menabung di bank-bank konvensional, yang bank-bank biasa gitu kan. Nah, kali ini kita mencoba untuk menabung saham. Di sini saya coba untuk menerapkannya pada salah satu emiten yang menurut saya produknya kita sudah pada mengetahui, sudah pada kenal, yaitu perusahaan Sido Muncul, yang mana produknya diantaranya itu tolak angin, lalu ada Kuku Bima. Tentu sudah familiar dengan merek-merek ini. Ini adalah salah satu syarat yang biasanya saya yakin untuk menabung pada perusahaan tersebut. Lalu yang kedua, kita bisa melihat saham ini tuh pada tren naik, atau saham ini sedang mengalami tren naik. Jangan sampai kita menabung saham di perusahaan yang sedang mengalami tren turun, karena yang kita takutkan, yang kita khawatirkan adalah bukannya kita mendapatkan keuntungan, kita malah mengalami kerugian karena sahamnya memang lagi cenderung turun gitu kan. Nah, untuk menentukan tren ini sedang naik, kita bisa dibantu dengan menggunakan moving average. Moving average ini adalah salah satu indikator yang ada di TradingView. Nanti saya akan masukkan di link deskripsi, kalian bisa cek di situ indikator moving average. Biasanya MA yang saya gunakan itu adalah MA20, MA100 dan MA200. Jadi untuk MA20 ini untuk melihat harga rata-rata 20 hari terakhir atau untuk jangka pendeknya. Lalu yang 100 untuk jangka menengah, yang 200-nya ini untuk melihat harga rata-rata selama 200 hari terakhir. Jadi untuk jangka panjangnya. Nah, ketika harga di atas MA20, di atas MA100 dan 200, itu bisa kita simpulkan bahwa saham ini sedang dalam tren naiknya. Berbeda ketika MA20 di bawah MA100 dan MA100-nya di bawah MA200. Jadi terbalik gitu. Bisa disimpulkan saham itu sedang mengalami tren turun. Jadi lebih baik dihindari untuk saham-saham yang mengalami tren turun, baik itu untuk trading maupun untuk tabung saham. Nah, untuk saham Sido Muncul ini, yang pertama produknya kita sudah familiar, sudah mengetahui, itu Kuku Bima dan tolak angin yang sering banget kita ketahui gitu. Yang kedua, saham Sido Muncul ini saat ini bergerak pada tren naik, yang mana harganya di atas MA20, di atas MA100 dan di atas MA200. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk menganalisa atau membahas menabung saham di Sido Muncul. Nah, ini adalah tabel yang sudah saya buat, sudah saya hitung, yang mana dengan asumsi
pendapatan UMR, kita rutin dalam setiap bulannya itu menyisihkan nominal Rp500.000. Kita top up ke rekening dana nasabah kita, lalu kita belikan di setiap akhir bulan pada saat market akan tutup, di antara sekitar pukul 2:30 sampai jam 3. Nah, kegiatan ini berulang terus, jadi tidak perlu melihat technical analysis, tidak perlu melihat fundamental ya, karena kan kita sudah tahu yang tadi saya bilang. Tentukan dulu trennya, tentukan dulu produknya, sudah kita kenalkah produk-produknya. Ketika dua syarat ini memenuhi, kita bisa masuk untuk menabung saham gitu kan. Nah, di bulan Januari dengan modal 500.000 kita mampu membeli 6 lot saham Sido Muncul atau 600 lembar di harga 725. Jadi ini dibeli pada tanggal 30 Januari atau 31 Januari gitu. 31 Januari sekitar jam 2:30 sampai jam 3 pada saat market close, market tutup, itu harganya 725. Jadi kita beli itu pada saat market akan tutup, pasar akan tutup. Nah, harga per lembar sahamnya ini 725. Sedangkan total lembar yang kita beli ada 600. Jadi 600 lembar ini dikali dengan 725. Jadi dengan modal 500.000 kita hanya mengeluarkan Rp435.000. Nah, masih ada sisa sebanyak 65.000. 65.000 ini masuk dalam kas, bukan masuk dalam investasi saham. Jadi total yang diinvestasikan adalah selama 1 tahun terakhir di tahun 2021 dengan total top up ke rekening dana nasabah kita sebesar Rp6 juta. Ternyata hanya 5,4 juta yang kita investasikan. Dengan total 5,4 juta ini, kita mampu membeli sebanyak 69 lot atau 6.900 lembar saham. Nah, jadi kan di sini berbeda-beda ya. Harganya itu berbeda-beda. Cuman kegiatan ini berulang dan dilakukan pada setiap akhir bulan dan market pada saat akan tutup. Dan dari 12 bulan ini ketemulah harga rata-rata untuk saham Sido Muncul yang kita miliki itu di harga per lembarnya itu 795. Harga per lembar rata-rata kita yang kita miliki saat ini gitu kan. Nah, dengan total top up 6 juta, ini masih ada sisa 535.500 yang masih berupa cash, bukan yang belum diinvestasikan. Nah, kesimpulannya, perbandingan antara kita nabung di bank dan nabung saham Sido Muncul ini cukup lumayan menguntungkan pada saat kita nabung di saham gitu kan. Kenapa? Karena ketika kita nabung rutin 500.000 setiap bulan, nabung di bank itu hanya terkumpul 6 juta rupiah totalnya, tidak mendapatkan dividen, tidak mendapatkan margin atau selisih harga ketika kita membeli saat ini misalkan 1.000 di 12 bulan berikutnya ternyata harga saham ini menjadi 2.000. Itu tidak kita dapatkan pada saat kita nabung di bank. Berbeda dengan ketika kita nabung saham. Nah, di nabung saham ini
ternyata kita masih sisa pembelian saham ini sebanyak 535. 535 ini dari sini, dana yang memang belum kita belikan ke saham Sido Muncul ini gitu kan. Karena total investasi yang sudah kita belikan ke saham Sido Muncul ini adalah 5,4 juta. Dan ini masih ada sisa gitu kan. Kita masukkan ke sini, lalu ketika kita misalkan ingin menjual saham ini di bulan berikutnya atau di akhir bulan berikutnya yang biasa kita beli, yaitu di akhir bulan Januari 2022, karena tabel ini kan tabel yang mengilustrasikan kita membeli saham Sido Muncul ini selama tahun 2021. Nah, ketika di tahun 2022 di bulan Januari, di akhir bulan Januari kita jual, ternyata pada saat tanggal 31 Januari ini harga saham ditutup di harga 940. Sedangkan kita mempunyai harga saham Sido Muncul ini per lembar sahamnya itu di harga rata-rata 795. Tentu untung gitu kan. Ada selisih, ada margin di sini. Jadi total yang kita belikan untuk investasi ini 5,4. Ketika kita jual di tanggal 31 Januari, totalnya adalah 6,4. Ada keuntungan sekitar 1 juta di sini. Selain itu, ketika kita nabung saham, kita juga mendapatkan dividen. Dividen ini rutin biasanya diberikan oleh perusahaan kepada pemegang sahamnya, termasuk kita gitu kan. Termasuk kita yang memiliki 69 lot atau 6.900 lembar. Ternyata di tahun 2021 perusahaan Sido Muncul ini memberikan dividen yield sekitar 3,3%-an lah. Ya, 3%. Dengan harga per lembarnya itu 34,2 lembar per lembar gitu kan. Harganya itu 34,2 rupiah per lembar saham. Sedangkan yang kita miliki selama 2021 itu 690 lembar. Tinggal kita kalikan. Nah, dividen yang kita miliki, dividen yang kita peroleh itu sebanyak 235.000. Ini kita dapat cuma-cuma. Nah, totalnya yang kita dapatkan dengan menabung saham itu 7,2 jutaan. Atau dengan total keuntungan selama 2021 itu, perbandingan antara nabung di bank dan nabung di saham itu mendapatkan keuntungan 1,2 juta atau 21% dari modal yang kita top up. Ini cukup menarik sih sebenarnya, cukup besar angka yang segini saya rasa. Jadi untuk teman-teman yang mungkin belum terjun di dunia saham, untuk saat ini ya teman-teman coba untuk pikirkan lagi. Kita beranggapan jangan sampai lah istilahnya kita kerja untuk uang, tapi gimana caranya kita beranggapan uang itu bekerja untuk kita di kemudian hari itu kan. Ya, salah satunya adalah dengan investasi, dengan menabung saham gitu kan. Selain kita mendapatkan margin atau selisih harga yang kita beli dan nanti yang kita akan jual, kita juga mendapatkan dividen. Dividen ini biasanya kita dapatkan setiap bulan, bisa setiap tahun, bisa setiap tahun 2 kali, setiap tahun sekali. Nah, untuk saham Sido Muncul ini biasanya mereka membagikan dalam 1 tahun itu 2 kali, di bulan April dan di bulan Desember gitu kan. Biasanya ada juga saham-saham yang membagikan dividennya itu 1 tahun sekali. Contohnya saham-saham BRI contohnya, itu mereka membagikan dividen 1 tahun sekali.
Cuma untuk saham sudah muncul ini, mereka membagikan dividen itu sebanyak 2 kali. Semakin besar nominal yang kita investasikan, maka dividen yang kita dapatkan itu juga semakin besar. Nah, jadi tidak ada alasan untuk kita tidak investasi sedini mungkin. Untuk saat ini ya harusnya kita sudah mulai sadar, sudah mulai melek investasi. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Saya harap video kali ini bisa memberikan edukasi mengenai nabung saham, betapa menguntungkannya kita investasi saham dibandingkan dengan kita harus nabung di bank yang mungkin keuntungan yang kita peroleh itu tidak sebesar dengan investasi di saham. Jadi kalau misalkan teman-teman mengharapkan passive income di kemudian hari, ya lebih disarankan untuk menabung saham. Itu aja sih untuk video kali ini. Terima kasih, mudah-mudahan kita semua khususnya bisa teredukasi untuk sadar melek investasi, yaitu di investasi market saham. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih yang sudah nonton sampai detik kali ini. Terima kasih semuanya, sampai jumpa.